entrepreneur, salam hebat luar biasa. Oke, pada kesempatan kali ini saya ketemu sahabat lama saya, guys. Ceritanya sahabat lama. Jadi beliau ini teman lama, 14 tahun yang lalu, teman main basket di salah satu klub kebugaran di Surabaya. Yang mana waktu itu kita bertemu dan itulah pertama kalinya saya mengenal dunia saham. Jadi ini penting banget. Kita akan belajar langsung dari pakarnya. Kan banyak yang mention di kolom komen, Pak bahas saham dong, bahas cara menabung saham yang benar tuh bagaimana dan sebagainya. Nah, Anda sudah pasti menonton video saya 3 cara menabung, yang mana video itu sekarang udah ditonton 4 juta view. Dan yang saya bahas selalu banyak menabung properti sama menabung emas. Tapi saya jarang mengajarkan menabung saham. Kenapa saya tidak mau mengajarkan menabung saham? Karena saya tidak akan mengajarkan sesuatu kalau saya tidak menguasai. Nah, itu sudah tipikal channel Success Before 30. Saya tidak mungkin mengajarkan sesuatu yang belum saya lakukan. Nah, karena saya tahu saham ini kontroversinya banyak. Ada orang ngomong saham itu judi lah, ada orang ngomong saham itu haram lah, ada orang ngomong apapun itu. Nanti akan kita bahas tuntas langsung dengan pakarnya. Di mana beliau bukan pakar saham, guys, tapi beliau ini perusahaannya sudah TBK, alias pengusaha level 5, pengusaha yang sudah baru saja meng-IPO-kan perusahaannya, PT Putra Rajawali Kencana, yang sekarang disingkat dengan namanya Pura. Nah, jadi siapakah beliau? Setelah yang satu ini. Oke guys, akhirnya kita akan kenalan dulu dengan siapakah beliau. Bos dari PT Putra Rajawali Kencana yang bergerak di bidang transportasi, namanya Pak Ariel Wibisono. Apa kabar Pak Ariel? Baik Pak Chandra. Wah keren. Kalau di channel kita namanya hebat luar biasa. Hebat luar biasa. Nah itu dia. Oke. Nah Pak, kita ini pengen sharing-sharing sejenak tentang kontroversi saham di publik. Tapi sebelum saya membahas jauh tentang saham, saya pengen tahu ceritanya Pak Ariel ini gimana. Masa kecilnya tuh lahir di mana? Wah, cerita ini panjang nih. Ya. Saya ini lahirnya di Surabaya. Lahir Surabaya. Tetapi orang tua saya itu di Probolinggo. Orang tua asli orang Probolinggo. Iya. Jadi saya ini sempat pendidikan SD itu di Probolinggo. Baru setelah itu menginjak SMP, SMA di Surabaya. Dan kuliah saya di Amerika. Jadi bisnis saya pun dari orang tua juga ada yang basisnya di Probolinggo. Di masa kecil saya ya Probolinggo, Surabaya. Numpang lahir di Probolinggo. Lahirnya di Surabaya. Lahir Surabaya. Iya, lahirnya di Surabaya. Baik. Orang tua pengusaha ya? Pengusaha semua. Basicnya usahanya apa orang tua? Basic pertama kali di industri trucking. Terus ayah saya bengkel truk juga. Ya. Kita juga perdagangan untuk tetes tebu. Terus sekarang berkembang, ayah saya juga ada di sarang burung walet. Terus mama saya yang di transportasi. Ya. Berarti artinya saya lihat ini adalah di bawah holding Rajawali Group ya? Betul. Rajawali Group itu berarti udah generasi keberapa? Sebenarnya saya ini generasi ketiga. Wah, jadi ini dinasti turun-temurun guys. Kita kapan lagi channel Success Before 30 bisa mendatangkan pengusaha yang udah 3 generasi. Ini keren. Boleh diceritain dulu berarti dari kakek ya? Betul, dari kakek. Kakek itu usaha apa dulu? Ceritanya begini, ayah saya ya, jadi kakek saya itu ada 12 anaknya. Anaknya 12? Ya, yang cowok itu ada 4. Dan kebetulan ayah saya ini cowok tertua nomor 2. Gitu. Dan kebetulan bisnisnya itu di trading tetes tebu. Kita bicaranya itu mungkin umumnya orang bilang sugarcane molasses gitu ya. Bahannya untuk vetsin, micin, ya, MSG, sekarang berkembang ke alkohol, etanol, energi, pakan ternak, kecap, banyak lainnya. Jadi ayah saya kebetulan dulu dipercaya sama kakek saya untuk ngurusi bagian logistiknya. Jadi berkembang
bisnis tetes tebu ini berkembang, kita ekspor, kita juga dagang. Itu waktu itu kakak ayah saya yang pegang, dan ayah saya di logistik. Jadi singkat cerita, akhirnya ayah saya karena berkutatnya terus-menerus urusan di truk, logistik, bengkel, akhirnya passionnya, mencintainya di situ. Dan sampai sekarang ini yang akhirnya saya meneruskan Panji Raja Wali Group. Luar biasa. Biasanya gini ya, kita sering dengar nih, biasanya bisnis itu bisa tahan 2 generasi itu udah sulit. Nah ini Raja Wali Group ini rahasianya apa? Kok sampai Pak Ariel ini bisa sampai 3 generasi? Saya selalu belajar, belajar, mendengar, mengkombinasi apa itu pengalaman dan pengetahuan. Sehingga saya selalu punya filosofi, generasi pertama kali itu pasti menciptakan peluang. Generasi kedua membangun. Generasi ketiga mengembangkan. Sampai kayak gitu. Ya, itu filosofi yang turun temurun menjadi tongkat estafet yang selalu diajarkan ke saya. Dalam pengertian kenapa kita harus mengembangkan? Karena orang tua saya pun 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu sudah memikirkan. Sehingga makanya saya disekolahkan ke luar negeri untuk melihat masa depan dunia itu kemana arahnya. Ya, dimana memang orang tua saya mungkin tidak mengalami hal pendidikan yang cukup tinggi. Betul. Sehingga anak-anaknya yang mewakili mereka. Sehingga filosofi kita mengembangkan ini, itu kita harus mengerti dunia ke depan seperti apa. Dan pastinya kita belajar budaya sedikit. Timur selalu mengikuti Barat. Barat selalu menjadi pioneer untuk melihat masa depan suatu dunia. Oleh karena itu saya disekolahkan ke luar negeri, ke Barat untuk melihat kira-kira Timur ini 10 tahun lagi seperti mau apa, jadi apa, 15 tahun lagi seperti apa. Itulah yang akhirnya saya adopsi dan saya pakai ilmu-ilmu saya dengan pengalaman-pengalaman yang diberikan orang tua ke saya, baik itu bagus maupun pahit, itu saya kombinasi. Keren. Ini sebuah pendidikan yang bagus dari orang tua atau kakek yang ada di naungan Raja Wali Group. Bagaimana mendidik, ini sebuah pelajaran berharga guys. Kalau kita next time, kalau usaha itu bisa turun temurun, bisa luar biasa. Saya dengar baru-baru ini Pak Ariel ini ya meng-IPO-kan salah satu perusahaannya. Boleh diceritakan bagaimana proses membangun perusahaan pertama sebelum Amerika tuh sampai jadi IPO? Betul. Wah, ini cerita nih ya, ceritanya gini. Cerita. Saya itu paling bungsu. Jadi 3 bersaudara. Saya lulus kuliah itu 2004. Dan saya juga heran kenapa mama saya terutama itu yang minta saya pulang duluan. Bukan kakak saya. Ya. Saya disuruh pulang untuk membantu perusahaan. Pertama yang saya bantu membenahi administrasi waktu itu. Merapikan administrasi, merubah administrasi menjadi, dulu belum bahasa digital ya, tapi kita ngomong sistem. Sudah sistem komputerisasi. Karena saya di luar negeri udah terbiasa dengan komputerisasi, menggunakan sistem komputerisasi. Itu langkah pertama. Terus singkat ceritanya saya 2006 saya ingin berusaha sendiri. Saya mendirikan perusahaan sendiri. Perusahaan pertama saya PT Raja Wali Dwi Putra Indonesia. Bergerak di bidang? Di bidang tracking sama cair, industrinya tapi kita lebih luas dengan bahan baku utamanya crude palm oil, CPO. Karena saya nggak jauh-jauh beda sama usaha orang tua ya? Usaha orang tua tetes tebu, turun-temurun, dan itu waktu itu ya orang tua saya masih cukup in charge dan memang mereka masih yang mengurus sebagai leader. Jadi saya merasa untuk menimpa saya lebih dalam, saya harus terjun ini. Terjun itu tidak bisa kalau kita cuman sebagai orang yang hanya melakukan atas perintah, tapi kita harus memberi perintah, gitu ya. Sehingga saya memutuskan mendirikan usaha sendiri. Tapi ceritanya mendirikan usaha ini yang 90% banyak pahitnya, 10% yang baru manis. Boleh diceritain pahitnya itu seperti apa? Pahitnya banyak. Satu,
pastinya antara pengalaman dengan pengetahuan itu pasti terjadi crash. Ya. Ya saya crash ideologi dengan orang tua. Ya. Saya mendirikan usaha pun saya tidak dimodalin. Tidak dimodali ya. Karena kenapa saya bilang tidak dimodalin? Ya memang tidak diberi uang. Saya berhutang. Saya hutang sama orang tua saya. Hutang ya. Hutang. Nah ini menjawab pertanyaan netizen yang ngomong selalu alasannya nggak bisa mulai bisnis karena nggak punya modal. Betul. Pak Ariel nggak punya modal. Saya nggak punya modal. Nah, sama sekali nggak punya modal. Dengarkan ya, yang nggak punya modal tuh dengerin ya. Ini tipsnya ini penting banget ini. Saya waktu itu coba berhutang sama orang tua saya. Kalau hutang masih dikasih. Hutang masih dikasih. Masih dikasih. Diberi tidak gitu ya. Diberi tidak. Hutang masih dikasih, dikenain bunga. Dikenain bunga. No. Dengar tuh guys, ya kan? Oke. Jadi benar-benar konteks hutang. Iya. Bahkan saya harus waktu itu saya belum menikah, jadi totalitas saya semua saya curahkan di perusahaan saya. Saya berhutang, lalu kendaraan pertama saya punya 5 itu saya sewa dari orang tua saya. Sewa. Jadi saya juga nggak beli, saya sewa. Ya. Sudah hutang, modalnya hutang, kendaraannya sewa. Saya jalankan. Waktu itu proyek pertama saya kedapatan kerjasama dengan anak perusahaannya Sinarmas Group. Oke. Itu saya jalani 2 tahun. Dibilang gimana bisnisnya? Jelek, rugi terus saya 2 tahun. Iya. Merugi terus. Tapi saya lihat ini opportunity ke depannya bagus. Iya. Kenapa merugi? Karena memang waktu di era saya di 2004 tuh bisnis industri itu juga mau shifting dari generasi X ke generasi Y. Iya. Kontroversi konvensionalnya itu masih melekat. Contoh waktu itu yang saya dobrak, kenapa kendaraannya tonase jembatan timbangnya kecil, sedangkan peningkatan volume permintaan itu tinggi. Ya. Daripada kita pakai truknya dalam jumlah banyak, kenapa nggak volume tankinya digedein? Itu saya bersuara terus tuh. Setiap rapat saya bersuara. 2 tahun rugi. Bener, di tahun 2007 tepatnya, ya 7 Agustus tuh saya ingat sekali. Saya dapat telepon dari Jakarta. Sister company-nya Sinarmas Group yang akan mengakuisisi anak perusahaan tadi. Dia bilang, wah saya tertarik ini idenya Pak Ariel. Bener Pak, kita hitung dan segala macam ini lebih menguntungkan. Nah, saat itu di 2008 itulah disetujui ide saya. Mulailah dirubah, dirombak dengan volume cukup besar. 2009 baru perusahaan saya mengalami profit. 2009. Ya, jadi 3 tahun kita 2009 kan kita evaluasinya di akhir tahun. Ya, jadi anggapannya 4 tahun berjalan. Selama merugi terus, itu perasaan Pak Ariel gimana? Mau berhenti? Sedih, stres. Ya. Sedihnya itu satu diomeli ya. Okay. Karena gini, saya nggak menyalahkan. Lagi-lagi filosofi, kenapa sih kita selalu bicara ada shifting ya budaya. Budaya itu shiftingnya itu karena bertemunya pengalaman berpindah ke pengetahuan. Iya. Terus bertemunya pengetahuan seperti sekarang ke milenial berpindah ke pengetahuan. Ya. Sehingga pengetahuan kita sekarang ini, pengetahuan saya dulu itu jadi pengalaman. Gitu. Dan setiap 15 tahun itu kan mengalami shifting, dan sekarang shifting itu lebih cepat lagi. Mungkin 8 tahun udah shifting. Iya. Makanya ada milenial, ada baby boomers. Sama, dulu sedihnya saya karena mereka tidak melihat future value, tidak melihat masa depan. Yang melihat selalu untung rugi. Ya. Untungnya berapa? Cuannya berapa? Cuan kenapa masih dikerjain terus? Kenapa buang-buang waktu? Betul. Lebih baik kan kamu ngurusin, bantu mama, bantu papa ini. Iya. Itu yang saya sedih. Karena gini, belum married itu ya? Belum married. Dan saya cerita ini agak bocor-bocoran dikit. Saya married itu akhirnya pun yang nyuruh orang tua. Yang maksain saya married karena saya pacarannya lama. Oke, sudah terlalu lama pacaran. Terlalu lama pacaran. Berapa tahun lu pacarannya itu? Saya 11 tahun. Tuh denger tuh. 11 tahun ya. Pacaran itu 11 tahun dan 11 tahun pacaran. Kalau nggak disuruh akhirnya bisa berlanjut ke tahun 12 gitu. Saya sebenarnya kenapa ya? Karena saya masih membangun bisnis saya. Ya. Jadi saya menyadari belum settle gitulah ya.
masalah settle-nya itu relatif, tapi waktunya yang saya merasa mau memiliki tanggung jawab lebih, saya takut. Karena saya takut tidak bertanggung jawab. Gitu. Kalau sudah punya istri, punya anak. Karena masalah waktu lagi-lagi. Tapi karena desakan keluarga, lagi-lagi ya itu. Saya bicara ini sedih, pahit, itu semua jadi satu. Karena lagi-lagi kesedihan saya itu kan harus membuktikan dulu. Sedangkan shifting sesuatu pengetahuan, pengalaman menjadi suatu pengetahuan baru, itu kan dasar pertama kali argumentasi. Masalah percaya tidak percayanya itu kan dengan pembuktian. Pertanyaan saya kan pembuktian itu kan lagi-lagi waktu. Ini loh yang selalu menjadi jembatan sampai sekarang pun yang tidak pernah terkoneksi karena kepercayaan. Ya, tapi kalau kita melompat sekarang sedikit sekilas, orang saya baru benar-benar mempercayakan ke saya itu 2012. Orang tua? Bisnis saya sudah menyalep bisnis orang tua saya. Maklum ya, karena namanya kan juga orang tua itu sudah sukses di eranya. Betul. Kan? Sehingga namanya orang sukses di eranya kan takut kalau dinasti ini runtuh kan. Betul. Jangan sampai era shifting itu di tongkat estafet ketiga mistrust ini ya. Betul. Atau bagaimana sebuah kepercayaan ini kalau disalahgunakan bisa hancur dinasti yang sudah dibangun ini kan. Setuju. Luar biasa. Setuju. Akhirnya dapat kepercayaan itu yang paling sulit daripada daripada merugi itu sendiri ya. Betul. Ini levelnya yang berbeda. Jadi sebenarnya begini ya. Faktor psikologi suatu anak muda terutama ya, itu paling penting. Kalau kita bahasanya itu support. Kita merugi asal disupport itu kepercayaan diri kita itu akan meningkat. Sama seperti banyak saya dengar dari motivator. Kalau kita ingin mendapatkan rezeki lebih, berpikirlah positif, bertindaklah positif, dan membukalah wawasan secara positif. Maka yang akan datang juga yang positif. Itu kan sama seperti kalau kita sedang merugi, harus ada yang nyupport. Nah ini tantangannya, nggak disupport malahan disalah-salahkan. Wah itu tantangan yang berat ya. Berat, paling berat itu dibanding saya bicara bisnis ini. Yang ngalami tulis di kolom komen. Jadi kalau misalkan Anda punya orang tua yang sudah punya usaha besar, tapi tongkat estafet disuruh Anda yang lanjutkan, tapi idealisme Anda itu tidak bisa tersampaikan, malah disalah-salahkan. Anda punya pemikiran baru, tapi orang tua kan pasti punya pemikiran gini, loh yang sukses saya loh, kamu itu kan masih anak gitu, ngerti apa sih istilahnya gitu ya. Bukannya didukung tapi malah disalah-salahkan. Nah ini strugglingnya Pak Ariel ini kita bisa belajar guys. Ini penting banget. Sehingga apa yang Pak Ariel lakukan sampai akhirnya bisa breakthrough. Wah ini penting ini. Betul. Nah, itu bisa saya katakan begini. Ada nekat juga. Tapi sebelum nekat, saya atur strategi. Betul. Karena ini menjawab pertanyaan kenapa saya IPO. Saya ini bikin blueprint untuk TBK di 2009. Dan saya sudah menyetuskan TBK saya di 2020. Oh, memang sudah ya? Sudah. Dan blueprint itu sudah ada, menuju ke sana kita harus bikin restructuring-nya, harus bikin perusahaan-perusahaan apa aja, itu sudah saya konsepkan semua. Tetapi saya waktu itu bikin konsep, waduh, kalau saya ngerjakan sendiri susah. Saya 2008 saya membujuk rayu kakak saya yang cowok pulang ke Indonesia. Bantu saya lah istilahnya gitu. Saya bilang bukan bantu, ayo pulang ke sini. Bisnis industri transportasi logistik ini gampang. Masa depannya cerah, gampang, mudah. Karena banyak anak mudanya tidak berminat di bisnis ini. Oke. Saya bilang gitu, loh, kok nggak berminat, kok tambah mudah? Lawan kita orang-orang tua. Oh, lawannya orang tua. Ya. Lawan orang tua itu gampang. Karena mereka bekerja berdasarkan pengalaman dan spirit. Oh iya, pengalaman dan kita bekerja berdasarkan pengetahuan dan data. Iya, itu bedanya di situ. Sehingga kita ngomong mereka modal otot, kita modal otak. Iya. Ayo, lo pulang ke sini bantu aku. Ayo. Ini gampang sekali kok lawannya. Iya. Tinggal kita suruh jatuh semua. Saya waktu itu bilang gitu. Ya maklum anak muda dengan gaya penuh idealisme dan aroganisme. Saya akui. Tapi untuk membujuk rayu harus begitu. Harus itu. Kalau enggak, ya enggak ada tawaran lebih menarik. Harus ada sikap provokatifnya dikit. Iya. Jadi waktu itu saya ajak kakak saya tertarik pulang.
strugglingnya juga sama, debat kusir dengan orang tua juga sama, tapi setidaknya sekarang dua suara. Dua suara. Kalau dulu kan saya sendiri, waduh, berat. Sekarang dua suara. Sekarang dua-dua anak kandungnya. Anak kandungnya yang mempunyai ilmu pengetahuan sama, sekolah tempatnya sama, dan satu kunci. Dan yang nyekolahkan orang tua yang sama. Nah, ini yang menarik. Satu, saya masih ingat sekali breakthrough pertama kali dari psikologi dulu, sebelum saya cerita bisnisnya, langkah-langkah strategi ini. Saya bicara begini ke orang tua waktu itu. Ini tengkar hebat nih. Tengkar hebat waktu itu masalahnya kakak saya, bukan masalah saya. Ya strugglingnya kakak saya. Saya nengahin, saya bilang gini, ngapain mama papa investasi anaknya sekolah luar negeri? Kalau ilmu yang anaknya punya tidak diakui dan tidak dipercaya, coba dipikir dulu. Kenapa harus berinvestasi mahal-mahal? Kalau apa yang kita belajar di sana tidak dipakai dan tidak dipercayai, terus buat apa sekolahkan kita? Lebih baik saya nggak sekolah. Itu orang tua gimana akhirnya sih? Diem ya. Orang diem. 1 minggu kemudian mama saya telepon. Baru mulai kita 3 suara lawan papa saya. Iya, karena nggak bisa nyalain juga karena papa kan sukses di eranya kan. Iya. Itu ini menarik ini, guys. Jadi kalau dibicara, saya nggak ngajarin politik ya, tapi strategi demi strategi untuk melepas suatu struggling itu nggak bisa dengan bisnisnya dulu, action di bisnis dulu, nggak bisa. Karena lagi-lagi bisnis itu ada resiko merugi nggak disupport, wah kita bisa down. Kalau udah down ya pasti ruginya terus-terusan. Tapi kalau kita sudah punya kubu, punya kekompakan, nah itu kan lain ya. Bisa sharing, beda sekali gitu. Tim lah. Akhirnya 3 lawan 1 ya. Dan alhasil waktu itu ayah saya masih nggak bisa ditekuk. 2010 saya melakukan gebrakan luar biasa. Perusahaan saya membeli 300 truk baru. Wah, sejumlah berapa itu waktu itu? 300 truk baru itu pakai hutang itu ya? 150 miliar. 150 pakai hutang itu? Pakai hutang. Dan herannya ayah saya, ya saya tidak minta orang tua saya ngelakukan sendiri, saya mekanisme sendiri, saya melakukan semuanya sendiri, perusahaan saya, tapi saya tulis Raja Wali Group. Dengan tetap menjaga kehormatan orang tua. Iya, dengan jaga kehormatan orang tua, nggak ngawur. Terbukti saya finansialnya di backup oleh perbankan. Bayangkan kalau perbankan sudah membackup saya, tandanya apa? Bisnis saya bagus dong. Sustain, bagus, layak, kredibel, dan tidak meminta aset orang tua lebih untuk sebagai jaminan tambahan. Tidak. Saya memikirkan, ya lagi-lagi saya dulu otak, bukan otot. Gitu ya, saya mengemas semuanya itu dengan baik. Baru 2011 ayah saya minta dengan saya kuota kendaraan tadi. Waduh, ini tidak mudah ya. Tidak mudah. Dan merubah mindset ayah saya yang dulu cuma beli truk bekas dan menjadi truk baru. Inilah langkah pertama saya didukung dan akhirnya berhasil menuju go public. Oke. Itu tahun 2011. Awal starting dari orang tua sudah jadi satu tim. Karena membentuk yang namanya holding. TB kan udah pasti kita kerap umum membicarakan holding. Holding itu kalau internalnya nggak kompak, kapan pernah bisa jadi holding? Holding pertama kali itu harus kompak dulu. Internal. Kan ini kan banyak anak dan cucu. Betul. Kan nggak mungkin kita bicara dengan mimpi go public, orang tua aja nggak satu visi. Orang zaman sekarang aja jangankan perusahaan yang diwariskan ya. Warisan tanah aja bisa ribut. Nah, betul ya Pak Ril? Harta warisan itu bapaknya belum mati itu. Betul. Nah, tulis di kolom komen yang alami itu ya. Anak, cucu, istri, menantu sudah pada ribut semua. Saya bisa bayangin itu. Apalagi kalau makanya jangankan bertahan sampai 3 generasi ya. Betul. Bapaknya aja yang masih sakit terkapar aja lihat anaknya udah ribut harta warisan aja mungkin udah stres gitu ya. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti itu ya Pak. Seperti itu. Nah ini guys, ini ada satu pelajaran menarik yang kita bisa belajar dari Pak Ariel. Rupanya memang tidak mudah mengubah mindset orang tua yang sukses di eranya.
Tapi kita terapkan dengan idealisme sekarang. Ini pelajaran yang tadi diberikan Pak Ariel itu menarik sekali. Ini pelajaran kehidupan loh ini. Betul. Ini sebuah pelajaran kehidupan. Keren. Ini cocok, ini kontennya luar biasa. Bagaimana membuat bisnis di 3 generasi. Ini hebat. Terus lanjutnya gimana? Kuncinya saya nambahkan kesabaran nomor 1. Jadi idealisme kita itu hanya Tuhan dan waktu yang menentukan. Ya, betul. Karena asalkan kita satu perahu, satu visi, satu ideologi, menggabungkan tadi pengalaman dengan pengetahuan, melibatkan orang tua. Nah, ini yang penting nih buat anak muda. Melibatkan orang tua. Kadang bahasa idealisme anak muda ini terlalu emosional. Bener-bener orang tua ngomong salah terus. Jangan. Saya pun akhirnya bisa kompak semua karena pengalaman orang tua. Saya melibatkan orang tua dengan passion dia, sehingga kita menjadi satu keluarga besar, holding company, di mana orang tua saya libatkan juga ide-idenya dia, kita juga terima. Jadi bukan idealisme kita, tetapi apa yang kita arahkan menuju kemananya itu harus benar-benar satu visi. Itu yang harus. Dan itu proses perjuangannya 4 tahun ya. Prosesnya yang lama tuh di situ. Lama. Ternyata sebenarnya bukan usahanya sendiri. Bukan usahanya yang lama. Usahanya sih sudah oke gitu ya. Karena kalau semuanya semuanya satu visi. Aduh, satu ibaratnya tahun. teamwork ya, itu mantap. Betul. Itu teamwork kita bikin kalau mungkin di pertandingan bola, karena saya hobinya bola ya. Betul. Kita mau bikin seperti apa nih? Strikernya siapa, pemain tengahnya siapa, pemain. Nggak bisa isinya striker semua. Nggak bisa. Ya ini kita harus bikin satu tim kompak bener-bener yang visinya sama semua. Saya yakin target waktu yang kita tentukan juga pasti akan tercapai. Pasti tercapai. Oke, menarik sekali guys. Artinya tadi kita melihat bagaimana kisah perjuangan Pak Ariel di keluarga itu dari pulang dari Amerika sampai beliau mendirikan company yang pertamanya, sampai akhirnya tidak didukung orang tuanya karena dinasti sebelumnya sukses di eranya, tapi sangat berbeda dengan mindset generasi zaman sekarang. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana suksesnya Pak Ariel membangun pura dan meyakinkan orang tuanya sampai orang tuanya mendukung, dari akhirnya menyala-nyalakan setelah yang satu ini.